Halo pemirsa, 2026, selamat tahun baru. Tidak terasa ya. Kita berjumpa lagi di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang terjadi di negeri ini. Di hari pertama tahun 2026, kita bedah 5 isu krusial yang menentukan arah gerak bangsa, mulai dari aksi kemanusiaan Presiden di pengungsian hingga lonjakan drastis pasar modal kita. Pastikan Anda menyimak hingga tuntas, karena setiap detailnya adalah kunci memahami realita hari ini. Yudi Handoyo di sini, inilah Sindo News 5 selengkapnya. Momen tahun baru yang terasa sangat berbeda bagi warga Tapanuli Selatan, salah satunya pemirsa, di mana Presiden Prabowo Subianto melakukan manuver yang menyentuh dengan mendatangi langsung posko pengungsian korban bencana. Tidak ada sekat protokoler yang kaku, yang terlihat justru tawa hangat kebersamaan saat beliau berinteraksi dengan warga yang sedang bertahan di tengah keterbatasan. Pemirsa, jelas kehadiran pemimpin negara di garis depan seperti yang ditampilkan Presiden Prabowo menjadi simbol kuat bahwa negara tidak diam, negara ada, tidak membiarkan rakyatnya berjuang sendirian melawan trauma. Data di lapangan menunjukkan kehadiran tokoh nomor 1 ini efektif mempercepat jalur birokrasi bantuan logistik. Komitmen nyata terlihat dari instruksi langsung untuk perbaikan infrastruktur yang rusak. Dan warga kini memegang harapan baru bahwa pemulihan pasca bencana akan berjalan agresif terukur. Langkah yang membuktikan bahwa empati adalah instrumen kepemimpinan yang paling dibutuhkan dalam situasi krisis. Apresiasi untuk Presiden. Menghadapi kesulitan, kita menghadapi musibah, kita menghadapi tantangan, tapi kita harus terus semangat, ikhlas. Kita harus terus kuat, tegar jiwa kita, dan yang paling penting tadi, kita harus gotong royong, kita harus bersama-sama menghadapi kesulitan. Dan percayalah bahwa pemerintahmu, bahwa pemimpin-pemimpinmu, bahwa presidenmu tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara sekalian. Kita akan bersama. Bahwa presidenmu tidak akan pernah meninggalkanmu. Sebuah pernyataan yang harus kita garis bawahi ya. Harus kita bold tebal bahwa presiden ada untuk kita bersama. Pemirsa, informasi berikutnya ini. Kejaksaan Agung baru saja menaikkan tensi perburuan terhadap Sylvester Matutina dengan mengerahkan tim tabur untuk memperkuat kejari Jaksel. Pengerahan tim elit ini bukan tanpa alasan, pemirsa. Rekam jejak mereka dalam menjemput paksa buronan kakap sudah teruji di berbagai medan. Otoritas hukum mengirim pesan tegas bahwa masa sih kucing-kucingan dengan pengadilan ini nggak berakhir-berakhir. Ya nggak boleh ya kucing-kucingan dengan keadilan, apalagi kejaksaan sudah mengerahkan tim tabur, tidak ada celah sembunyi. Langkah ini adalah upaya serius menjaga marwah supremasi hukum di tanah air. Setiap detik keterlambatan penangkapan akan mencederai rasa keadilan publik yang memantau ketat. Dengan teknologi pelacakan terkini, tim tabur mempersempit ruang gerak target hingga ke titik nadir. Wow, berarti detail. Kita sedang melihat bagaimana negara menunjukkan taringnya, memastikan setiap orang patuh pada putusan hukum yang berlaku, semua adil, tidak ada yang berbeda di mata hukum. Pemirsa, Partai Demokrat secara resmi memasang badan untuk menjaga nama baik Susilo Bambang Yudhoyono. Ini berkaitan dengan isu pemalsuan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang lagi-lagi mencuat. Penegasan ini dikeluarkan untuk memutus rantai spekulasi liar yang mencoba menyeret nama Presiden ke-6 RI tersebut dalam pusaran konflik. Partai Demokrat ingin memastikan bahwa komunikasi politik antar pemimpin tetap berada pada jalur yang bermartabat dan bebas dari fitnah. Demokrat tegaskan SBY tidak terlibat polemik ijazah. Klarifikasi jadi sangat krusial menjaga stabilitas nasional, mencegah polarisasi di tingkat akar rumput. Dengan sikap ini, Demokrat mengajak semua pihak berhenti mengungkit narasi lama, tidak produktif, sia-sia, dan mulailah fokus pada tantangan besar bangsa di masa depan. Ya, kalau tadi Partai Demokrat membantah tentang isu panas keterlibatan ya. Informasi berikutnya ini, para pelaku pasar modal dapat kabar panas
Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa melempar proyeksi optimistis bahwa IHSG akan melesat. Di mana informasi yang kami dapatkan bahwa pemirsa hingga melampaui level 10.000 pada tahun 2026. Angka yang mencerminkan lonjakan lebih dari 20%. Dari posisi saat ini didorong oleh fundamental ekonomi yang semakin kokoh dan daya beli masyarakat yang terjaga. Menteri Keuangan, pemirsa, Purbaya Yudi Sadewa mengatakan bahwa lonjakan ini menandakan Indonesia sedang bertransformasi menjadi magnet investasi global yang tidak tertandingi di Asia Tenggara. Arus modal asing diprediksi akan mengalir lebih deras seiring dengan stabilnya kebijakan fiskal. Bagi para investor ini adalah sinyal hijau untuk menyusun strategi jangka panjang. Mesin ekonomi kita berada dalam fase ekspansi yang sangat kuat. Pemirsa berikutnya, era keamanan digital baru saja dimulai dengan peluncuran resmi registrasi SIM card menggunakan teknologi pengenalan wajah. Meskipun saat ini masih bersifat opsional, langkah ini jadi barikade utama dalam memerangi sindikat penipuan melalui pesan singkat dan telepon gelap. Identitas digital kita kini memiliki lapisan pelindung yang jauh lebih sulit ditembus oleh tangan-tangan jahil. Ya, kalau ini bisa berjalan dengan maksimal dan efektif, tentu kabar gembira buat kita semua ya. Data pribadi kita bisa jadi sangat aman. Pemerintah menjamin sinkronisasi data dengan database kependudukan berlangsung secara instan dan juga aman. Kedepan, setiap nomor ponsel akan punya akuntabilitas yang jelas sehingga ruang pelaku kriminal cyber tertutup rapat. Wih, kalau benar terjadi ya bagus ya, karena isu tentang data yang rawan bocor ini kok nggak hanya masyarakat, pemirsa, saya sendiri aja ngalamin ya pemirsa. Inilah transformasi nyata menuju ekosistem digital yang sehat di mana keamanan data pribadi menjadi prioritas utama negara demi kenyamanan seluruh pengguna telekomunikasi. Ya pemirsa, awal 2026 kita mulai dengan kepastian hukum, stabilitas politik, optimisme ekonomi menuju angka 10.000. Semua menunjukkan Indonesia sedang bersiap untuk lompatan yang besar. Tujuan utamanya rakyat Indonesia harus sejahtera. Yudi Handoyo pamit, terima kasih, tetaplah cerdas dalam menyerap informasi. Semangat menjalani tahun baru 2026.